Pencemaran Laut Pulau Bintan yang dikarenakan adanya tabrakan antara kapal Singapura dan kapal Libya yang ditinjau berdasarkan UNCLOS 1982. Pada tanggal 2 Januari 2015 pukul 4.38 dini hari, terjadi tabrakan antara kapal MT Alermouk dari Libya dengan kapal MV Sinar Kapuas yang merupakan milik pemerintahan Singapura. Peristiwa tersebut tepatnya terjadi di perairan sekitar 11 mil laut timur Pedra Branca, sebelah pulau terpencil yang merupakan titik paling timur di Singapura. Tabrakan tersebut menimbulkan robeknya lambung kapal Alermouk yang sedang dalam perjalanan menuju Tiongkok dan menumpahkan minyak bertipe Madura Crude Oil. Diperkirakan jumlah minyak tersebut sebanyak 4.500 ton. Akibat dari tabrakan ini, tumpahan minyak yang disebabkan oleh kapal tersebut mencemari laut. Tidak hanya mencemari lautan Singapura, tetapi juga mencemari laut Indonesia. Pulau Bintan adalah salah satu pulau yang paling terancam. Pasalnya, lokasi kecelakaannya hanya 18,6 mil dari Pulau Bintan. Tumpahan minyak yang disebabkan adanya tabrakan antara kapal MT Alermouk dan MV Sinar Kapuas merupakan masalah yang sangat serius. Berdasarkan hukum laut internasional, menurut pasal 1 ayat 4 Konvensi Hukum Laut 1992 menjelaskan bahwa pencemaran laut diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya zat dan energi ke dalam lingkungan laut, termasuk muara atau kegiatan manusia yang mengakibatkan adanya kerusakan sumber daya hayati dan kehidupan laut, mengancam kesehatan manusia dan juga mengganggu kegiatan-kegiatan di laut. Dengan kata lain, pencemaran laut juga dapat diartikan sebagai bentuk marine environmental damage, dalam arti adanya pengerusakan, gangguan, dan perubahan yang menyebabkan lingkungan laut tak berfungsi dengan baik. Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982 meminta setiap negara untuk melakukan upaya-upaya guna mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari setiap sumber pencemaran, dari daratan, dari dumping, dari kapal, dan dari instalasi eksplorasi dan eksploitasi. Dalam kegiatan tersebut, setiap negara harus melaksanakan kerjasama yang baik dalam kerjasama regional maupun global yang diatur sesuai dalam pasal 197-201 Konvensi Laut Internasional 1982. Menurut Konvensi Hukum Laut Internasional pasal 235 tentang tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi, bagi setiap negara-negara yang bertanggung jawab untuk memenuhi pemenuhan kewajiban internasional, mereka harus melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Maka dari itu, mereka harus memikul kewajiban ganti rugi sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Bentuk ganti rugi yang diberikan dikarenakan adanya 3 perihal. Yang pertama adalah kerusakan lingkungan akibat perang atau bencana alam. Yang kedua, kerusakan sebagai akibat dan sabotase pihak lain. Yang ketiga, kerusakan yang disebabkan oleh pihak berwenang tidak memelihara alat bantu navigasi dengan baik. Dikarenakan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 menjelaskan bahwa negara sebagai korban dan dengan adanya tabrakan kapal suatu negara yang mengalami imbasnya berhak untuk memperoleh ganti rugi sesuai dengan biaya pelestarian laut menurut hukum internasional yang berlaku. Maka dapat disimpulkan, walaupun pencemaran laut tersebut dikarenakan adanya tumpahan minyak akibat tabrakan antara kedua kapal Singapura dan juga Libya, tetap saja dari pihak Singapura dan juga Libya harus mengganti rugi kepada pihak Indonesia, dikarenakan hal tersebut sudah diatur dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982.